Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang parameter, pragmatik, dan skala kesantunan. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu Ahda Maeta Zahra sebagai materi pertama, Anissa Maharani sebagai materi kedua, Dela Putri Andini sebagai materi ketiga, Dea Cahyanti Rizky sebagai materi keempat, Indah Eka Rahayu sebagai materi kelima, Niken Tias Mara Asana sebagai materi keenam, Sandi Irawan sebagai materi ketujuh, Jessica Alfa Alina S sebagai materi ke-8. Baik, kita akan masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Parameter pragmatik. Semakin panjang bentuk tuturan, semakin besar pula keinginan penutur untuk berlaku sopan kepada lawan tuturnya. Hal yang mengatur strategi pemilihan bentuk-bentuk yang memiliki tingkat kesopanan yang berbeda, ini disebut parameter pragmatik. Kesopanan adalah tingkah laku yang mematuhi peraturan-peraturan sosial yang terdapat dalam sebuah masyarakat. Seseorang yang tidak mematuhi peraturan sosial ini dianggap tidak sopan. Menurut Brown dan Levison 1987, yang mana transparasi oleh Goffman 1967, bahwasanya bersikap santun itu adalah bersikap peduli pada muka dan atau muka, baik memiliki penutur maupun memiliki mitra tutur muka. Dalam hal ini muka dalam arti rupa fisik, namun muka dapat berarti public image, atau mungkin pada kata yang tepat adalah harga diri. Dalam pandangan masyarakat, jika Goffman 1967 menyebut bahwa muka adalah atribut sosial, maka Brown and Levison 1987 menyebutkan bahwa muka merupakan atribut pribadi yang dimiliki oleh setiap insan dan bersifat universal. Dalam teori ini, muka kemudian dipilih menjadi dua jenis. Yang pertama, muka dengan keinginan positif atau positive face, dan muka dengan keinginan negatif atau negative face. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi kedua. Baiklah, saya Anissa Maharani sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan muka positif maupun negatif dalam konsep kesantunan berbahasa. Yang pertama yaitu muka positif atau positive face. Sebagaimana telah disebutkan bahwa muka positif berkaitan dengan nilai-nilai keakraban antara penutur dan mitra tutur. Muka positif terwujud bila ide-ide, atribut, milik, prestasi, tujuan, dan sebagainya yang dimiliki oleh seseorang dihargai oleh lawan tuturnya. Perhatikan contoh percakapan dua orang sopir angkot berikut ini. Mohon maaf jika contoh ini mengandung kata-kata kasar. Sopir A mengatakan, "Apakah kamu sudah mendapatkan kabar mengenai STNK kamu yang ditahan polisi itu?" Dan sopir B menjawab, "Pemabuk, sejak kapan kamu peduli persoalanku?" Belum nih, tidak tahu, mungkin mereka sudah bakar." Sopir A menjawab lagi, "Kasih aja uang 150, biar mereka urus cepatnya." Dan sopir B menjawab lagi, "Astaga, kamu pikir mertua kamu? Sudah aku coba, tapi mereka tidak mau." Sejenak jika dilihat, percakapan singkat antara dua sopir angkot ini terkesan kasar, tidak sopan. Mungkin sebagian berpendapat bahwa wajar mereka berkomunikasi seperti ini dengan alasan bahwa mereka adalah teman dekat dan mungkin berpendidikan rendah. Tidak ada yang salah dengan pendapat-pendapat ini. Dari aspek kesopanan, cara mereka berkomunikasi memang ganjil, tetapi dari aspek kesantunan, melalui konsep muka positif, cara berkomunikasi ini adalah untuk memelihara muka masing-masing. Muka negatif, negative face, berbeda dengan muka positif, yang mana penutur dan mitra tutur mengharapkan terjaganya nilai-nilai keakraban, formalan, maka muka negatif ini di mana penutur dan mitra tutur mengharapkan adanya jarak sosial. Muka negatif adalah keinginan seseorang untuk diserang, diejek, atau dihinakan oleh lawan tuturnya. Dalam konteks pemakaian bahasa, dua aspek ini dapat menimbulkan sesuatu yang tidak menyenangkan bila pemuasan salah satu aspek mengandung pelanggaran terhadap yang lain. Perhatikan contoh percakapan antara dua orang penumpang angkot yang tidak saling kenal antara satu sama lain di bawah ini. Penumpang A, "Maaf ya," numpang tanya, "apakah Sasa masih jauh dari sini?" Penumpang B,
Wah mas, ini sekarang sudah sampai di Castella. Memangnya mas mau turun di mana? Penumpang A. Saya tadi bilang ke sopir kalau saya mau turun di Sasa. Maaf, jadi apakah Sasa masih jauh? Penumpang B. Bukannya masih jauh mas, tapi sudah kelewatan jauh. Mungkin lebih baik mas turun di sini saja. Nanti naik angkot lagi dari selatan. Nanti bilang turun di Sasa. Penumpang A. Waduh, terima kasih ya. Penumpang B. Terima kasih kembali mas. Sangat terlihat jelas bahwa kedua partisipan atau penutur dan mitra tutur dalam percakapan ini menunjukkan ketidakakraban atau keformalan. Baiklah, saya dari pemateri keempat yang akan menjelaskan materi mengenai skala kesantunan. Terdapat 3 skala pengukur peringkat kesantunan berbahasa yang sampai kini masih banyak digunakan sebagai dasar acuan penelitian kesantunan berbahasa dengan kerangka linguistik pragmatik. Skala kesantunan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, skala kesantunan Leach. Dalam model kesantunan Geoffrey and Leach tahun 1993 dijelaskan bahwa setiap kerangka pragmatik dapat dimanfaatkan untuk menentukan peringkat kesantunan dari sebuah tuturan. Yang pertama, cost benefit scale atau skala kerugian keuntungan. Skala kesantunan berbahasa ini menunjuk kepada besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur di dalam peristiwa pertuturan tertentu. Semakin dampak dari sebuah tuturan tersebut merugikan bagi diri si penuturnya sendiri, maka cenderung akan semakin dianggap santunlah tuturan itu. Yang kedua, optionality scale atau skala pilihan, menunjuk kepada banyak atau sedikitnya pilihan yang disampaikan si penutur kepada si mitra tutur. Semakin penuturan itu memungkinkan penutur atau mitra tutur menentukan pilihan yang banyak dan leluasa, maka akan dianggap semakin santunlah tuturan itu. Yang ketiga, skala ketidaklangsungan, menunjuk kepada peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah tuturan. Semakin tuturan itu bersifat langsung, akan dianggap semakin tidak santunlah tuturan itu. Skala keotoritasan atau skala kekuasaan, menunjuk kepada hubungan status sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam pertuturan. Semakin jauh jarak peringkat sosial antara penutur dengan mitra tutur, tuturan yang digunakan akan cenderung menjadi semakin santun. Sebaliknya, semakin dekat jarak peringkat status sosial di antara keduanya, akan cenderung berkuranglah peringkat kesantunan tuturan yang digunakan dalam bertuturan itu. Dan yang terakhir dari skala kesatuan Leach ada social distance scale atau skala jarak sosial, menunjuk kepada peringkat hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam sebuah pertuturan. Ada kecenderungan bahwa semakin dekat jarak peringkat sosial dia antara keduanya, akan menjadi semakin kurang santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin jauh jarak peringkat sosial antara penutur dan mitra tutur, akan semakin santunlah tuturan yang digunakan. 2. Skala kesantunan Brown dan Levison. Model kesantunan berbahasa dari Brown dan Levison 1987. Terdapat 3 skala penentu tinggi rendahnya peringkat kesantunan berbahasa yang muncul di dalam sebuah pertuturan sebenarnya. Ketiga skala tersebut adalah: yang pertama, skala peringkat jarak sosial antara penutur dan mitra tutur atau social distance between speak and letter. Skala ini banyak ditentukan oleh parameter perbedaan di dalam hal umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosial kultural seseorang. Berkenaan dengan perbedaan umur antara si penutur dan mitra tutur itu, lazimnya didapatkan kenyataan bahwa semakin tua umur seseorang, peringkat kesantunan dalam bertuturnya akan semakin tinggi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Skala peringkat status sosial antara penutur dan mitra tutur, atau the speaker and hearer relative power, atau seringkali disebut juga dengan peringkat kekuatan atau kekuasaan, power rating. Skala pengukuran kesatuan ini didasarkan pada kedudukan asimetrik antara si penutur dan si mitra tutur. Contoh, di dalam ruang periksa,
sebuah rumah sakit, seorang dokter memiliki peringkat kesantunan lebih tinggi dibandingkan dengan seorang pasien. Kedua, skala peringkat tindak tutur atau tindak ujar, atau sering pula disebut dengan rank rating, didasarkan atas kedudukan relatif tindak tutur yang satu dengan tindak tutur yang lainnya. Contohnya seperti dalam situasi yang sangat khusus, bertemu di rumah seorang wanita dengan melewati batas waktu bertemu yang wajar akan dikatakan sebagai tidak tahu sopan, santun, dan bahkan melanggar norma kesopanan yang berlaku pada masyarakat tutur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Irawan dari kelompok 1 mata kuliah pragmatik. Akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, skala kesantunan Robin Lakoff. Robin Lakoff 1973 menyatakan adanya 3 ketentuan pokok untuk dapat dipenuhinya skala kesantunan di dalam kegiatan bertutur di dalam masyarakat. Ketiga ketentuan itu secara berturut-turut dapat disebutkan sebagai berikut, yaitu skala formalis, yaitu skala yang dinyatakan agar para peserta tutur dapat merasa nyaman dalam kegiatan bertutur. Tuturan yang digunakan tidak boleh bernada memaksa dan tidak boleh berkesan angkuh. Dalam kegiatan bertutur, masing-masing peserta tutur harus dapat menjaga keformalitasan dan menjaga jarak yang sewajarnya antara yang satu dengan yang lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skala ketidaktegasan yaitu skala yang menunjukkan bahwa penutur dan mitra tutur dapat saling merasa nyaman dalam bertutur. Pilihan-pilihan dalam bertutur harus diberikan kedua belah pihak. Orang tidak diperbolehkan bersikap terlalu tegang dan terlalu kaku di dalam kegiatan bertutur, karena akan dianggap tidak santun. Peringkat kesekawanan atau kesamaan menunjukkan agar bersifat santun. Orang harus bersifat ramah dan selalu mempertahankan persahabatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, agar tercapai maksud demikian. Penutur haruslah menganggap mitra tutur sebagai sahabat. Kesimpulan dari materi ini yaitu parameter pragmatik atau kesantunan merupakan hal-hal yang mengatur strategi pemilihan bentuk-bentuk yang memiliki tingkat kesopanan yang berbeda. Dalam parameter pragmatik terdapat teori muka, yaitu antara lain muka positif dan muka negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa parameter pragmatik memberikan batasan tentang kesantunan berbahasa, apakah bahasa itu santun atau tidak. Dalam parameter pragmatik terdapat skala-skala kesantunan, antara lain yang pertama, skala kesantunan Leach, skala kerugian keuntungan, skala pilihan, skala ketidaklangsungan, skala keotoritasan, skala sosial. Yang kedua, skala kesantunan Brown dan Levinson, yaitu skala peringkat jarak sosial, skala peringkat status sosial, skala peringkat tindak tutur. Yang ketiga, skala kesantunan Robin Lakoff, yaitu skala formalitas, skala ketidaktegasan, skala peringkat tindak tutur. Baiklah, itu tadi materi dan kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.